Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa sekalian para jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Kunting 2 yang anggotanya mencar-mencar. Pernah kita ngaji di Raja Suki, terus di Kali-Kali jauh sekali saya dapat tempatnya ini. Udah luar ya. Ya kadang juga dekat ya. Alhamdulillah bisa hadir. Tadi saya bicara ngantuk sekali. Kebetulan sampai masih mencoba. Karena belum istirahat kemarin. Alhamdulillah bisa hadir. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita. Masih di surah Al-Mulk ayat 12 sampai 15. Kemudian salam dan salam bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita sebagai seorang muslim hendaklah mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina dan di wilayah yang tertindas. Karena kita seorang muslim bagaikan satu tubuh. Jika ada yang sakit tubuh kita, maka sakit semuanya. Ya, tadi pagi saya baca rumah sakit di Gaza yang dibom sampai yang mati 500-an. Di sini kita enak sedang musuh ya Pak. Ada yang pakai jahe, ada yang murni. Enak santai, ibadah santai. Di sana kaum muslimin sedang hidup dalam keadaan tidak santai. Hanya rudal, bom, malam-malam. Ya, saling bersautan di atas udara, ngebom sana ngebom sini. Banyak anak menangis, terluka, ibu tua terluka, orang tua, orang muda terluka, semua banyak yang meninggal juga. Ayat sebutkan, "Man lam ya'tam bi amril muslimin fa laysa minhum." Tidaklah orang yang siapa yang tidak punya rasa peduli dengan kondisi kaum muslimin, maka bukan golongan mereka, bukan golongan muslim. Saya tidak membicarakan tentang perbedaan pendapat siapa Hamas. Kan banyak perbedaan pendapat ya. Saya hanya bicara tentang kondisi kaum muslimin di sana yang sedang mengalami musibah, pembantaian ataupun menembakkan dengan bom. Semoga orang muslim di sana yang meninggal billahi ta'ala mendapatkan syahadat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bolehkah kita donasi? Silahkan donasi ke tempat yang sudah benar-benar valid ya.
akan mau mendirikan rumah sakit di sana. Insya Allah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini sebagai pengingat kita saja bahwa kita orang muslim bersaudara harus saling menguatkan satu sama lainnya. Kalau ada yang sakit, kita ikut sakit, kita ikut menangis, kita ikut sedih dan sebagainya. Insya Allah pada saatnya Zionis akan dihabiskan oleh pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi insya Allah kelak. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat disebutkan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Pada ayat ini kita belajar pentingnya rasa takut kepada Allah yang Allah tidak terlihat oleh kita. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah melihat Allah. Nanti melihat Allahnya kelak di akhirat. Seperti juga orang muslim akan melihat Allah. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna surga wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat surga tidak ada bandingannya ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melihat wajah Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan rasa takut itu ketika ada pada seorang mukmin, maka dia akan berhati-hati dalam beramal. Karena takutnya melanggar perintah Allah atau Rasulnya, durhaka. Pentingnya rasa takut. Berkata Allah SWT, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang dia takut kepada Allah, dia mati karena takut kepada Allah yang tidak terlihat tentunya, jannatan, baginya dua surga. Baginya apa? Dua surga. Pernah dialami seorang pemuda yang dia diajak berzina, tidak mau. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan dia rela mengotori bajunya ya, dengan apa? Kotorannya sendiri. Ini takut kepada Allah. Sampai kemudian wangi semua tubuhnya setelah mandi. Dan tidak jadi berzina karena perempuan tersebut ya, merasa jijik dengan kotoran manusia. Karena di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang dia meninggal karena takut kepada Allah karena pernah mau berzina. Kemudian dia dikubur. Umar baru diberitahu ada seorang yang meninggal karena takut berzina. Mana kuburannya? Maka Umar dikasih tahu kuburannya. Berkata Umar, kamu dapat dua surga. Ada suara yang tidak diketahui dari mana sumbernya, berkata, ya Umar, aku mendapatkan dua surga. Wa amma man qama maqama rabbih jannatan. Siapa yang dia takut kepada Allah SWT, baginya dua surga. Allah pada tidak terlihat, tetapi sudah punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan takut yang sangat ikhlas. Musa alaihissalam pengen pernah melihat Allah,
maka baru disuruh lihat ke pojok ufuk, sudah insang, ya kan? Ada cahaya. Umatnya Nabi Musa juga pernah ingin melihat Allah. Maka 7 orang wakil dari seluruh pimpinan, seluruh anggota kaum Nabi Musa yang jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu, itu diajak Nabi Musa pergi. Di tengah jalan 7 orang ini berkata, kami tidak akan mangsek yakinnya sebelum kami melihat Allah Tuhan kita. Jadi sudah diselamatkan dari hukuman bertaubat saling membunuh, sehingga umatnya Nabi Musa terbunuh 70.000 orang dalam rangka bertaubat karena menyembah patung sapi. Disuruh tobatnya saling membunuh. Yang terbunuh dimaafkan, yang membunuh dimaafkan. Itu jumlah yang mati 70.000 umat Nabi Musa, menunjukkan jumlah umat Nabi Musa sangat banyak sekali. Ya. Akhirnya 7 pimpinan kaum ini ikut Nabi Musa ingin melihat Allah, mereka ngeyel. Diturunkan oleh Allah kilat petir sampai mereka mati semua, tidak 7-7-nya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata sama Allah, ya Allah, mereka 7 pimpinan kaum, mereka mati semua. Apa yang aku akan sampaikan kepada kaum mereka? Maka Allah SWT menghidupkan satu persatu, sehingga orang yang hidup pertama kali bisa melihat, orang yang hidup yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Masya Allah. Nah, ini mereka nggak melihat Allah, tapi baru melihat orang mati dihidupkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita menyatakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, itu orang-orang yang dia punya rasa takut. Al-khasyah itu takut dengan ilmu, dengan Allah yang tidak terlihat bil ghaib. Maka bagi mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar, maghfirah wa ajrun kabir. Maka dalam hadis disebutkan orang yang takut kepada Allah adalah diantaranya rajulun da'athu imra'ah la tumansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diminta berzina dengan wanita yang punya kedudukan, wanita yang kaya, wanita yang cantik, dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah ya, ini. Atau orang yang takut kepada Allah sampai meneteskan air mata di malam hari ketika dia sendiri. Rajulun, ya, seseorang yang khalian, dia sendirian di suatu tempat. Zakarullah, dia mengingat Allah. Afadat aina, kemudian dia matanya menangis karena ingat Allah, ingat dosa, takut banyak dosa, menangis kepada Allah SWT. Ini di antara 2 nanti yang akan diselamatkan di padang mahsyar. Ada 7, ada 7. Yang saya sebut 2 ini yang ada rasa takutnya kepada Allah SWT. Hal yang ini daftar semua teman-teman. Kemudian selanjutnya, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati kita semua. Apa yang kita tampakkan dari ucapan kita,
atau apa yang ada pada niat yang ada pada hati kita, Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Allah tahu. Apalagi yang disampaikan secara lisan. Wong hati manusia cekren tentunya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Oleh karena itu kita harus punya niat baik terus. Ya, siapa yang niat baik kemudian diamalkan, pahalanya bisa sampai berapa kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau berlipat-lipat yang tidak ada hitungannya. Itu kalau dia mengamalkan niatnya, tergantung amalannya berapa pahalanya. Sedangkan kalau dia punya niat tapi nggak diamalkan, niatnya niat soleh, yang solehah, maka dia dapat satu pahala sempurna. Padahal baru nih, apalagi diamalkan. Kalau ada orang berniat jelek, belum diamalkan, dan tidak jadi diamalkan, dia dapat pahala satu penuh. Kalau dia berniat jelek kemudian diamalkan, dia hanya dapat satu dosa tidak penuh. Allah Maha tahu tentang hati kita. Ya'lamu ma fis sudur. Ya, makanya apa yang kita sampaikan secara lisan, wa asiru qaulakum aw ijharu bi, yang disembunyikan atau ditampakkan, Allah Maha tahu. Apalagi yang ditampakkan jelas-jelas dosa, seperti orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Ternyata orang menyakiti orang lain dengan lisannya bisa menjadikan seseorang tidak masuk surga. Ada seorang datang, ya Rasulullah, ada fulana, seorang perempuan ahli sholat malam, ahli puasa di siang harinya, ahli sedekah, tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka berdosa dia di neraka. Padahal sudah rajin sholat malam. Artinya ketika dia rajin sholat malam, dia sudah rajin sholat lima waktu, ya kan? Masa orang sembahyang waktu sembahyang tahajud? Ayo orang mungkin, ya kan? Mau sembahyang tahajud, sholat berarti wis biasa sholat lima waktu. Dia juga rajin puasa di siangnya. Pasti dia puasa Ramadan yang wajib. Sedekah juga dia kerjain. Tapi lisannya ditampakkan dengan dia menyakiti tetangganya, termasuk dia tidak masuk surga. Makanya jangan nyakiti tetangga dengan lisan kita. Sampai berkata SAW, ya, Jibril yusini Jibril. Jibril selalu memberikan masalah. Jibril yusini. Jibril selalu memberi nasihat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku, kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan memberi warisan, mewariskan. Ada tetangga belum tentu memberi warisan, menunjukkan bahwa Jibril itu memberi nasihat kepada Nabi, jangan sakiti tetangga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai apa kebaikan yang ada pada tetangganya seperti dia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri. Maka lisan yang ditampakkan, jelas-jelas Allah melihatnya. Hati-hati dengan lisan. Sampai Rasulullah mengatakan SAW, siapa yang menjamin man yadman lima baina rijalihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu jannah. Siapa yang dia bisa menjamin untuk selamat lisannya dan selamat kemaluannya,
dijaga keduanya, maka aku jamin dia masuk surga. Ini lisan. Nah, lisan itu bisa menyebabkan orang masuk surga atau masuk neraka. Hendaklah lisan yang jelas-jelas. Kita sering bicara dengan lisan ini, jangan sampai menyakiti tetangganya, saudaranya, atau kaum muslimin yang lain. Apalagi ini masa-masa kampanye ya. Belum kampanye belum? Maka akan banyak orang yang akan saling menyakiti secara lisan. Berhati-hatilah dengan lisan kita. Ya. Maka Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati. Dan nanti yang di akhirat adalah yang dihitung amalan hati. Amalan hati. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang Allah Taala. Marilah kita jaga lisan kita dan hati kita supaya hati kita baik. Kalau hati kita baik, maka semua anggota badan akan baik. Ya. Ala fa'inna fil jasadi mudghah. Tawilah, sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Kalau sekerat daging ini baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Matanya akan baik, lisannya akan baik, telinganya akan baik, tangannya akan baik, kakinya akan baik. Wa fasada, kalau rusak, fasada jasadu kullu, maka rusak seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya. Kalau hatinya jelek, dia akan mudah mencuri, dia akan mudah maksiat dengan matanya, dia akan mudah maksiat dengan telinganya, dia akan mudah maksiat dengan hidungnya, dengan lisannya, dan dengan anggota panca indera yang lain. Kakinya, tangannya akan mudah maksiat jika hatinya jelek. Ala wariya al-qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Maka hati itu barometer kebaikan. Kita jaga hati kita. Dan Allah mengetahui apa yang ada pada hati kita. Rentet kita saja Allah sudah tahu. Muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian berkata seseorang kepada Rasulullah, yaitu hadis Anas bin Malik, berkata para sahabat, ya Rasulullah, inna nakunu indaka ala halin wa idza fartaka ala halin ghairi ala ghairi. Ketika kami bersamamu, kami dalam satu keadaan, tapi ketika kami berpisah denganmu, kami dalam keadaan yang lain. Maka berkata Rasulullah SAW kepada para sahabat, kaifa antum wa rabbukum, bagaimana hubungan kalian dengan Rabb kalian Allah, baik ketika bersamaku maupun ketika pulang berpisah denganku. Maka berkata para sahabat, qalu Allah Rabbuna fis-sirri wal alaniyah. Maka berkata para sahabat, Allah adalah Rabb kami dalam keadaan kami sendirian maupun kami bersama orang lain. Dalam keadaan kami tidak ada dengan siapapun atau bersama dengan siapapun, Allah Rabb kami. Akhirnya kami selalu ingat Allah dalam semua keadaan, ya Rasulullah. Apakah di kamar sendirian, ingat Allah, ada Allah yang melihat. Itu karena ada rasa takut dan merasa adanya pengawasan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di banyak tempat ataupun di banyak kegiatan Allah juga melihat kita, sehingga kita akan hati-hati. Ini jawaban para sahabat.
ketika kami bersama Engkau, kami dalam satu keadaan. Ketika kami bersama dengan pulang dari Engkau dalam keadaan yang sama. Maka ini bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah, keadaanmu dengan Allah? Maka bangsa menjawab, Allah Rabbuna, Allah Tuhan kami. Maka kami takut kepadanya di waktu kami sendiri, sepi atau di tempat keramaian. Bisa di tempat sepi, alamiah di tempat keramaian, ataupun di dalam waktu sendiri maupun bersama dengan orang banyak. Merasa ada yang mengawasi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jika seseorang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhshawna Rabbahum, mereka takut kepada Allah. Masya Allah. Ini kisah para sahabat yang mereka Masya Allah itu takut kepada Allah luar biasa. Maka disuruhnya kita untuk mengikuti 3 generasi utama, karena mereka itu generasi yang paling direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian adalah masa sesudahku, dan kemudian masa sesudahku, sampai masa tabi'in. Maka disuruh kita berislam sesuai dengan 3 masa ini biar selamat, atau masa-masa orang soleh sesudahnya, termasuk di dalamnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidaklah, kata Allah SWT, mengetahui yang kamu lahirkan dan yang kamu rahasiakan. Kemudian dialah Allah SWT yang maha halus lagi maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu asir wa mudmiratil qulub man khalaqa dzalika aw ajadahu. Yang paling tahu tentang yang menciptakan siapa? Adalah yang menciptakan, ya kan? Kita diciptakan oleh Allah, betul? Maka Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Allah maha halus mengetahui apa yang ada pada sedalam-dalamnya hati manusia, dan Allah maha mengetahui al-khabir, ya, apapun yang tersembunyi, apa yang terlihat, Allah maha tahu semua. Allah maha tahu. Maka jangan coba-coba, Allah maha tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat manusia ada. Allah tahu tentang kelemahan manusia, kekurangan manusia, dan Allah tahu tentang apa yang dilakukan oleh manusia semuanya. Waladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini zalulan, mudah untuk kita taklukkan, mudah untuk kita hidup di dalamnya. Famshu fi manakibiha. Maka kalian semua, kata Allah, berjalanlah di muka bumi ini, ya, sampai ke tempat sejauh-jauhnya, ke pucuknya, untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah, karena bumi Allah sangat luas. Dijadikannya bumi ini sebagai hamparan, kemudian diberikannya bumi ini dengan airnya, dengan buah-buahannya. Tujuannya apa? Untuk mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kita semua dan juga hewan ternak kita, ya kan? Allah ciptakan bumi, langit sama bumi diciptakan lebih dulu mana? Barang-barang. Apa? Lagi dulu jadinya apa? Yang dulu ya. Iya.
antum asyaddu khalqan amis sama banaha, kata Allah. Apakah penciptaan kamu yang manusia yang sulit ataukah penciptaan langit yang lebih sulit? Yang Allah bangun langit. Allah bangun langit itu. Rafa'a samkaha fasawwaha, dan Allah tinggikan langit itu. Kemudian Allah sempurnakan langit. Sempurnakan. Wa akhraja lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian Allah setelah ciptakan langit, jadikan ada malam yang gelap gulita, jadikan ada siang yang ada terang benderang. Ya. Summa ba'da wal ardu ba'da dzalika dahara. Setelah itu wal ardu, bumi, setelah itu penciptaan langit dengan sempurna, Allah bentangkan bumi, Allah ciptakan bumi. Allah hamparkan bumi. Allah hamparkan bumi dalam 6 masa ciptaan langit dan bumi. Setelah bumi dihamparkan kosong, enggak ada isinya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi itu ma'aha, airnya, air tong, air sungai, air laut. Wa mar'aha, dan juga suket-suket, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput. Wal jibala arsaha, ketika bumi tanpa gunung, maka yang terjadi apa? Akan goyang. Akan apa? Maka gunung adalah pasaknya bumi. Wal jibala arsaha, maka Allah tancapkan jibal sebagai pasak. Dalam tafsir disebutkan tingginya gunung misalkan 3000 meter, maka pasak ke dalam jeroknya itu 3000 meter. Supaya seimbang, sehingga air tidak tumpah, bumi tidak goyang. Karena ada pasak-pasak bumi, yaitu gunung-gunung yang menjulang. Wal jibala arsaha, gunung-gunung dipancangkan. Maka penciptaan mana yang lebih berat? Penciptaan langit. Penciptaan manusia gampang, bagi Allah gampang. Lebih sulit penciptaan langit. Ya, makanya Allah bertanya dengan pertanyaan Allah. Bertanya kepada kita, kamu lebih sulit mana ciptaan kamu sama langit? Lebih sulit langit, Allah menjelaskan. Tapi manusia banyak yang takabur, ya, banyak takabur. Nah, kalau jadikan bumi itu ardo galulan, yaitu suhulan, dia mudah. Untuk apa? Untuk manusia bisa kita makan dari tumbuh-tumbuhannya yang bisa kita makan, hewan ternaknya, airnya bisa kita minum. Itu semua sebagai makanan minuman buat kita semua dengan bumi yang Allah berikan. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah ya, di segala penjurunya, ya, wa kulu mir rizqihi, dan makanlah oleh kalian dari rezeki atau sebagian rezeki yang Allah berikan yang ada di atas bumi. Maka di sini Allah Maha Pemberi rezeki. Jangan takut bahwa Allah akan berikan rezeki untuk kita semua. Nah, yang belum nikah jangan takut. Kalau nikah insya Allah dikasih rezeki. Belum nikah belum punya panci, belum punya dandang, belum punya ayah gelas sendiri. Tapi setelah nikah, dua gelas dewe, dua panci dewe, nanjang dewe. Ya, ini kan mesti oleh dia cakir, oleh dia gelas. Oh, aduh, iya kan ada beli kan ada rezeki. Nah, ini punya. Kalau nggak punya istri nggak punya dandang nanti. Ya. Dandang yang mana nih? Itu kaum muslimin. Rezeki ini kan rezeki. Maka famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih, dan minumlah dan makanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Allah memberi rezeki. Supaya burung tawakal. Tahu fimasan wa taru bitonan. Dia pergi
di awal pagi, pulang setelah sore, dapat makan buat anak-anak. Usaha. Oh iya. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan kalian hanya kepada Allah akan kembali. Yaitu nusyur, kembali setelah dibangkitkan. Kembali setelah dia apa? Dibangkitkan di yaumul ba'as, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ya. Apa hari kebangkitan? Ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, an-nusyur al-ba'su min kuburikum. Ya, yaitu apa? Bangkit dari kuburan menuju pada masar, menuju akhirat. Akan kumpul semua dikumpulkan. Masya Allah ya. Pelajarannya hidup itu tidak terus-terusan. Ada kematian, ada kebangkitan, ada akhirat. Hari ini di Mardadana 2 tokoh wafat ya kan? Ini Jumat ini. Apa ya? Hari Rabu ya. Ya, yang pertama Pak Haji Ahmad Nasori, pimpinan cabang Muhammadiyah Mardadana berperiode-periode lah ya. Lama sekali beliau. Kemudian Pak Haji Asmawi, kalinya amat pula. Dua-duanya aktivis Muhammadiyah. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik bagi keduanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Maka berjuang untuk mendakwakan agama Allah SWT. Benar. Itu kegiatan sosial, buat sekolah, buat masjid, pengajian, Masya Allah. Nah, kita harus berbuat baik di dunia ini, sehingga ketika kita mati tidak sia-sia hidup kita. Ada bekas-bekas amal soleh kita udah mati, tapi bekas itu dimanfaatkan oleh orang-orang sesudah kita. Nah, iya kan? Penting sekali. Kalau di Muhammadiyah amal usaha Muhammadiyah, apakah impiannya, sekolahnya, ataupun yang lain, di mana ada kesempatan kita berbuat baik, kita berbuat baik. Sehingga ketika kita mati, kitanya udah mati, amal solehnya masih ada, dimanfaatkan orang baik, orang lain, ya kan? Sehingga akan mengalir pahala kita. Anjenengan buat apa di rumah, misalkan TPK apa, rumah Quran sendiri, dikumpulkan bocah-bocah, anak sing ngaji 10, SUK gede ngaji kaca, karena kita manggil orang yang bisa ngurus ngaji, itu dapat pahala mengalir insya Allah. Terus umay adem, umay nggak tempatnya ngaji ini bocah cilik sore apa maghrib. Itu sebenarnya sih kalau ada kemauan ada jalan ya kan. Cuma kadang memulainya belum siap. Di rumah sendiri tetangga dipanggil, yang ngaji dikasih permen apa dikasih biskuit, kan seneng ya. Undang sing mulang ngaji digaji pira. Kalau kita nggak bisa ke waktu, undang sing mulang ngaji digaji, ya kan? Gaji nggak mulang ngaji guru TPK pira. Sungguh pira Pak. Lumayan besar pertengahan terus. Itu sebulan ya. Karena cuma sore tok sih ya. Ya sore tok.
Ya syukur-syukur 405. Kan satu bantu Ustadz yang kosong jam, ya kan? Tambahan buat beli susu anaknya. Kalau ustadznya ya buat persiapan kawin ya tambahan. Karena sing luwih eman, sing luwih kencang perhatiannya kayak wong wadon hari mulai. Anak-anak kecil ya ustadzah sampai desa dipanggil, suruh ngajar tiap malam, tiap sore di rumah. Siapkan kipas angin, siapkan buku ikro, mejanya, ya kan? Izin RT RW membuat rumah Quran kecil-kecilan. Insya Allah dimudahkan. Nanti kalau kita mati, dari situ amal-amal soleh yang kita buat itu akan mengalir asal, ya. Orang salah mikir aduh kayak dia siap belajar akan sekolahnya, mungkin mau defisitnya. Kalau beliau sudah banyak amal soleh. Nah kita juga harus punya amal soleh yang bisa kita tinggalkan untuk menambah amal-amal walaupun kita sudah mati kelak. Selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat ataupun anak soleh yang mendoakan orang tua ini termasuk peninggalan amal soleh. Orang yang bikin masjid walaupun apanya itu banyak orang yang sholat ya dapat pahala kita yang buat masjid, insya Allah. Ayo kita banyak amal soleh untuk kita semua sebagai bekal untuk di akhirat kita. Ada pertanyaan sebenarnya? Baik, kawan. Kawan. Enggak. Tadi